Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartina. Saya dari kelompok 3. Dan anggota saya Vivi Novia. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa melaksanakan presentasi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami pemakalah untuk menjelaskan isi makalah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Problematika pendidikan multikultural di Indonesia sering terjadi dari berbagai kekerasan antar kelompok yang bergejolak, seperti persoalan ras, agama, suku, dan antar golongan, atau sering biasa disebut dengan SARA. Karakteristik permasalahan SARA dapat dilihat dari berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Yang pertama adalah kuatnya prasangka, yang kedua merosotnya kebersamaan, yang ketiga aktivitas politik identitas kelompok, yang terakhir tekanan sosial ekonomi. Nah, inilah 4 faktor yang melatar belakangi terjadinya masalah-masalah tersebut. Nah, dalam pendidikan agama Islam multikultural memiliki karakteristik 4. Yang pertama adalah belajar hidup berbeda. Yang kedua, membangun rasa saling percaya. Yang ketiga, memelihara saling pengertian. Yang keempat, menjunjung tinggi sikap toleransi, saling memahami, menghargai, dan konflik rekonsiliasi. Nah, itulah karakteristik yang ada dalam pendidikan agama Islam mengenai multikultural. Nah, di Indonesia itu ada 3 pandangan pemikiran yang berkembang dalam konflik yang sering muncul. Yang pertama adalah kelompok primordialis, yang kedua kelompok instruktivis, yang ketiga kelompok instrumentalis. Nah, inilah kelompok atau pandangan pemikiran yang sangat berkembang di Indonesia, dan inilah yang sering muncul. Nah, etnisitas merupakan sumber kekayaan yang dimiliki oleh manusia untuk bisa saling mengenal dan memperkaya budaya. Kelompok ini menganggap persamaan adalah anugerah dan perbedaan merupakan berkah. Kelompok ini juga berpikiran positif mengenai kondisi multikultural yang ada di Indonesia. Selain itu, ada beberapa peristiwa negatif yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa Poso, yang kedua peristiwa Aceh, yang ketiga peristiwa Bali, yang keempat yang terakhir adalah peristiwa Jakarta. Nah, dari peristiwa budaya yang sering muncul di tanah air pasti memiliki hal yang menyebabkan kenapa itu bisa sampai terjadi. Nah, di sini ada 7 hal yang mengakibatkan atau yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Yang pertama adalah keberagaman identitas budaya daerah. Yang kedua, kurang kokohnya nasionalisme. Yang ketiga, fanatisme yang sempit. Yang keempat, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di berbagai kelompok. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Yang keenam, pergeseran kekuasaan dari pusat daerah. Yang ketujuh, keberpihakan yang salah mengenai media massa dalam memberikan peristiwa atau berita. Nah, itulah
penjelasan dari saya mengenai karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Vivi Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Vivi Novia akan melanjutkan presentasi dari Saudara Kartika. Nah, saya akan membahas tentang pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi, bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia yang kami rangkup dalam makalah kami itu ada 3. Yang pertama, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Terus yang kedua, berbentuk program pendidikan. Dan yang ketiga, berbentuk gerakan persamaan. Nah, yang pertama itu berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kan sekarang sudah ada salah satu mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri. Jadi, hal ini dimaksudkan agar pendidikan multikultural itu sebagai ide atau gerakan reformasi yang berproses dan tidak dilakukan sambil lalu dan seingatnya saja, namun harus benar-benar direncanakan secara sistematis. Dan yang kedua, berbentuk program pendidikan. Nah, menurut Barnett itu ada 3. Yang pertama, berorientasi pada materi, yang kedua, berorientasi pada siswa, dan yang ketiga, berorientasi sosial. Nah, yang berorientasi pada materi yaitu merupakan bentuk pendidikan multikultural yang paling umum dan cepat dipahami. Tujuan utamanya adalah memasukkan materi tentang kelompok budaya yang berbeda untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang hal tersebut. Yang kedua, berorientasi pada siswa. Nah, bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademis kelompok siswa yang berbeda, meskipun pada saat itu tidak memberikan perubahan besar dalam muatan kurikulum. Terus yang ketiga, berorientasi sosial. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan toleransi budaya dan ras serta mengurangi bias. Dan bentuk yang ketiga yaitu bentuk gerakan persamaan. Nah, gerakan persamaan ini dilihat lebih sebagai kegiatan yang nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum atau buku-buku ilmiah. Contohnya itu di Kabupaten Nabire di Papua ada sebuah kampung yang mencerminkan gerakan kebenekaan yang bernama Kampung Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.